Sawangan. Ini adalah salah satu tempat budidaya ikan nila yang ada di Depok. Cek seruannya ya. Dasar pengetahuan bahan pangan. Sama-sama kita di materi tentang ikan. Jadi estetik, kerapihan, jadi enak. Kalau misalkan ukurannya ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, bahkan sampai ada yang diameter 10 tuh ada. Diameter 10 tuh ada. Kan kurang estetik sebenarnya. Nah, terus dari kuantiti ikan untuk satu kolam ini saya nebar kurang lebih di antara 600 sampai 700 ekor per kolam. Nah, 600-700 itu bukannya feeling, bukannya tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi ada perhitungannya adalah dari tebar padat. Jadi kalau adik-adik lihat di sumber-sumber manapun ada penebar padat. Tebar padat itu antara 100 sampai 150 ekor per meter kubik. Jadi adik-adik hitung dulu kubikasinya. Kubikasi dari kolamnya, misalkan ini diameter 3 dengan jari-jari 1,5, tingginya 1,2, ya kan? Rangkanya 1,2 meter, kita isi air. Nah, kita isi air mungkin ada kelihatan nih batasnya di sini kan? Ya. Ini kurang lebih 1 meter. Jadi kan bisa dihitung dengan rumus mencari volume air, ya kan? Di R kuadrat kali tinggi. Ketemulah kalau diameter 3 dengan spesifikasi yang saya jelaskan tadi, satu kolam ini kurang lebih 7.000 liter atau 7 meter persegi, 7 kubik. Nah, berarti kalau misalkan saya mau nebar secara padat, hitungan 100 ekor per meter kubik, berarti kan 100 dikali 7. Berarti maksimal 700. Kalau saya mau tebar standar, kalau menurut saya pribadi nih, dari saya selama pengalaman di sini, antara 70 sampai 80 ekor, tinggal dikalikan saja dengan 7. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi nggak penuh optimal. Nggak penuh. Sekarang pasti muncul pertanyaan, Pak, kenapa nggak diisi full? Langsung. Ini kalau ukurannya masih ikan 7 cm sampai 10 cm, saya isi 1.000 ekor, 1.500 ekor bisa. Kalau kita bicara hidup, ya. Tapi tadi saya bilang, saya bicara kualitas, ya kan. Ketika semakin padat populasi ikan di satu kolam ini semakin padat, dia kan juga semakin besar. Nah, itu akan rebutan oksigen. Sekarang ini oksigen ini kan masih saya tutup. Ini saya buka. Bio dan vlog. Sekarang saya tanya, bio itu apa? Ayo. Bio itu apa? Vlog itu oksigen. Oksigen itu adalah sumber wajib. Karena kalau tidak ada oksigen, usia ini kan sudah menjelang panen. Seperti ini saya udah 4 bulan udah mau panen ini. Ini 20 menit sampai 30 menit sudah dapat oksigen, mati. Per kolam itu sedimennya itu antara 30 sampai 40 mili per liter. Jadi ini kan ada ukurannya ya, 1000 mili berarti kan 1 liter ya. Nah, ini saya ambil aja. Ya, kurang lebih 1000 liter ya. 1000 liter, maaf, 1000 mili. Ini kita tunggu kurang lebih nanti sekitar 20 sampai setengah jam. Dia akan ngendap. Nah, ini yang dinamakan vlog. Bisa kelihatan ada yang ngambang-ngambang, lebih kecil. Ini yang dinamakan vlog. Dia sebagai sumber makan juga, sumber pakan dari ikan. Jadi kalau misalkan ikan ini nggak saya kasih makan 3 hari, 4 hari, dia masih aman. Itu paling nanti vlognya ini berkurang. Gitu, makanya sebenarnya hari ini hari Senin ini jadwal ikan puasa. Jadi saya puasakan ikan. Jadi dalam waktu 1 minggu 7 hari tetap kita puasakan. Ikan ini tetap kita puasakan. Nah, fungsinya apa puasanya ikan? Fungsinya untuk mengatur vlog. Karena pakan yang kita kasih itu sudah ada ada
bakterinya juga, bakteri baik ya dari M4 gitu. Jadi dia akan berkembang terus nih, bakteri baiknya akan berkembang terus ini. Makanya kita butuh puasa antara 1 hari sampai 2 hari lah per minggu. Gitu. Itu puasa ngaruh ke badan ikannya? Ngaruh ke puasa itu jadi bukan ngaruh ke badan ya. Untuk kontrol air, makanya saya bilang air ini harus kita Jadi manage. nggak ngaruh ke ikan. Kalau dia vlognya ini tebel, nanti ketahuan ya di sini hasil endapannya itu bisa 60 atau bahkan sampai 100 mili. Ini kan nggak mau makan. Pasti kan nggak mau makan. Efeknya ke situ. Jadi karena apa namanya? Vlognya terlalu tinggi. Kadar vlognya terlalu tinggi karena batas wajar itu antara di 30 sampai 40. Lah ini 40 juga udah warning nih. Sebenarnya 30 40 udah warning nih. Paling batas ambangnya itu di 20 sampai 30 25. Ini aman. Nah, kalau sudah terlalu tinggi, nah ini udah kelihatan tuh endapannya tuh. Ngumpul kan? Ngumpul. Nanti lama-lama dia turun. Nah, berhentinya di mana? Kalau lebih dari 40 bisa 2 hari 3 hari saya puasakan. Karena kenapa? Vlog ini akan dimakan sama ikan. Dimakan sama ikan. Nah, terus karena ini pakai biovlog, terus pakannya juga tadi saya bibis ya, ada nanti. Menimbangnya gini udah. Satu Iya. sekarang saya punya 7, satu kolam 7 titik dikali semua, maka cuma buat batu doang sampai segitu. Nah kalau selang uniring ini murah, 1 meternya ini sekitar 20 ribuan. Nah saya makainya ini panjangnya, kalau dipanjangin dibentangin ini 80 cm. Jadi ketika dibunderin ini diameternya 20 cm. Kita hitung juga, semakin pendek panjangnya semakin kecil juga diameternya. Nah ini juga udah saya perhitungkan, jadi perhitungannya harus tepat juga. Nah ini kenapa pakai batu, karena ini tiupannya sangat kenceng. Kalau nggak pakai pemberat dia akan ngambang. Pak, untuk standarnya sendiri diameter. Iya. Pasti juga bisa, pakai air pump bisa, namun harus diendapkan minimal 3 hari. Jadi karena air pump itu kan banyak kandungan-kandungan lah ya, kita kurangin dulu, kita endapin, kita oksigenin segini selama 3 hari, dia akan. Bahannya sih kalau dari sumber penemunya itu cuma pakai ragi sama sumber karbohidrat. Ragi. Lalu yang kedua itu ada namanya dolomit. Itu kalau pH kita terlalu rendah ya pakai dolomit. Tapi kalau saya di sini karena pH saya sudah bagus, saya tidak pakai dolomit. Ya kan. Terus yang ketiga itu ada bakteri starter. Kalau saya pakai di sini saya pakai merek Aqua Enzym keluaran dari Booster. Aqua Enzym dia bentuknya bubuk. Kenapa saya pakai Aqua Enzym? Karena dari kandungan bakterinya cukup banyak. Nah, kalau untuk menghemat bisa pakai M4. M4 yang cair itu agak murah, satu botol sekitar 25.000. Cuma kandungan bakterinya itu sedikit, lebih sedikit dari Aqua Enzym. Nanti saya jelaskan kenapa saya pilih Aqua Enzym. Nah, yang ketiga itu molase. Yang keempat itu molase. Molase itu bisa kita pakai gula merah. Kalau misalkan adik-adik mau bikin kecil aja di rumah, gitu kan. Mau pakai gula merah bisa, pakai gula pasir bisa, dan itu ada takarannya. Nah, kira-kira bahannya hanya itu aja. Kalau saya, nanti baru kita tuangkan di sini. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau buat nunggunya itu kan berarti kan didiemin dulu ya? Betul. Itu berapa hari? Nah, jadi kalau metode yang saya jalankan di sini, kalau saya kan belajar sama, saya belajar dari YouTube. Semua referensi saya ambil, cuma saya fokusin satu. Kalau di tempat, mungkin yang di pelajaran di tempat lain, semua bahan-bahan dicampur jadi satu. Bener kan? Iya. Garam, dolomit, molase, starter jadi satu, kan gitu. Kalau saya enggak, saya sudah diamkan air bersama garam 1 kali 24 jam. Nah, takarannya untuk garam itu 1 kilo per meter kubik. 1 kilo per meter kubik. Jadi kalau di sini ada 7 kubik, berarti ada 7 kilo garam. Itu sudah saya tebar H-1 sebelum saya menebar bakterinya. Jadi saya tebarnya misalkan ini besok saya mau aplikasikan, hari ini saya tebar garam dengan oksigen ini sudah jalan biar dia ngaduk. Nah, fungsinya garam itu sebenarnya buat apa? Pertama buat menstabilkan pH juga.
Kedua, untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat yang ada di air yang dari tanah tadi, walaupun sebenarnya airnya udah bagus juga. Kalau saya seperti itu. Nah, kedua, di hari berikutnya baru kita siapkan wadah, nanti kita praktekkan. Saya siapkan namanya bakteri starter dan molase. Saya 2 itu aja, Pak. Cukup itu aja 2, karena tadi saya bilang pH di air saya udah bagus, jadi saya nggak pakai dolomit. Nah, bahan-bahannya 2 itu berapa sih komposisinya, kan bertanya gitu, Pak. Nah, kalau untuk bakteri starter yang saya pakai kan bentuknya ini bubuk. Aqua enzim ini bubuk. Saya makainya itu 10 gram per meter kubik. Oh, Sedikit. berarti 10 gram. 10 gram per meter kubik. Jadi kalau ada 7 kubik berarti saya pakai 7 gram. 70 kalau bentuknya bubuk. Tapi kalau ada adik mau pakai 4 boleh. Makanya berapa? 4 bentuk cair, 10 mili. Per Sedikit meter kan? kubik. 10 mili per Meter kubik. meter kubik. Berarti kalau 7 70 mili. Ya. Nggak terlalu Banyak. sih. Nggak terlalu banyak ya. Karena kalau 100 mili kan hampir setengahnya gelas aqua ya. Iya. Iya. Itu terlalu banyak, nanti bakterinya terlalu banyak. Jadi pakai 10 mili. Nah, lalu yang kedua kita campurkan molase atau gula atau gula merah, gula Jawa, boleh bebas karena itu sebagai sumber karbohidrat. Berapa komposisinya? Saya pakai, karena sekarang saya pakai molase, itu saya pakai 100 ml per meter kubik. Berarti kalau ada 7 kubik, 700 mili. Kita campur jadi satu wadah di ember. Baru kita kasih oksigen selama 10-15 menit. Fungsinya apa? Untuk mengaktifkan. Biasanya di dekat-dekat oksigen biar dia redup. Sebanyak ini, Pak. Iya. Kan 1 kilo per meter kubik. Oh iya. Ini kita asumsikan kolam saya 7.000 ya. Yep. Makanya saya siapin tadi 7 kilo. Tapi 7 kilo ini. Oh, Saya tebar. Ini buat cepet ngaduknya tuh di sini. biar keaduk kayak gini ya. Ini kualitasnya sih sebenarnya banyak ya. Ini ada yang ini termasuk bagus, warnanya putih. Ada juga yang ya, agak-agak coklat ada. Tapi sama aja, intinya sama aja, fungsinya sama aja. Nggak harus ada kekhususan harus garam A, garam B, nggak ada. Penting garam, Pak. Penting garam. Garam, iya. Jadi ini diratain. Berarti kalau pakai garam dapur bisa ya? Bisa, cuma kan rugi deh, garam dapur mahal. Garam dapur kan mahal, yodiumnya tinggi. Ini garam kerosok aja, ini nggak ada yodiumnya ini. Oh, Ini kan buat kalau orang sakit kulit mandi pakai ini bersih. yang buat gatal-gatal. Ya, kurang lebih nunggu sekitar 10 menit. Iya Pak. Terus SD dibuktiin kandungan yodiumnya antara yang itu sama yang ini. Dikit banget kan yodiumnya kan, makanya banyak yang gondong kan. Akhirnya nggak jadi makan itu, nggak pada. Nah, buat bikin telur Protes asin ibunya jangan pakai garam kosong lagi, karena yodiumnya kecil banget. udah diaduk. Sekarang saya pakai ini namanya aqua enzim produk booster. Ini kalau kita lihat dari komposisinya dia banyak. Ada bacillus sp, ada enzim proses, ada enzim amilase, ya kan, banyak. Dibanding dari M4. M4 itu cuma ada 2 nih, cuma ada 2 bakterinya. Dua-duanya bisa dijadikan bakteri starter bisa, tapi kalau saya untuk bakteri starter lebih cepat ini. Beli mahal Pak? Kurang lebih Bubuk ya? bubuk per 500 gram ini kurang lebih 80.000 per setengah kilo. Saya Kalau M4 ini 20 bener-bener pakai itu Bu, beri gambar. per Sayang banget. apa ya? 500 mili ya, setengah liter. Tapi yang bagus. Bisa pakai ini bisa. Setengah liter kalau nggak salah. Nah ini yang saya pakai. Kalau untuk bakteri starter saya